Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Larasati Oktavianda dengan NIM 2019101201065. Di sini saya akan menganalisis jurnal utama yang saya jadikan referensi dengan judul Optimasi Nilai Statik VAR Kompensator atau SVC untuk perbaikan jatuh tegangan pada sistem distribusi 20 kV menggunakan metode Particle Swarm Optimization atau PSO. Untuk bagian yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Di sini untuk pendahuluan sendiri, menurut saya, penulis sendiri itu tidak memberikan latar belakang yang jelas atau relevan juga tentang masalah jatuh tegangan pada sistem distribusi 20 kV dan pentingnya penggunaan SVC untuk perbaikan jatuh tegangan. Penulis juga tidak memberikan tinjauan pustaka yang memadai tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Penulis hanya menyebutkan bahwa penelitian ini itu bertujuan untuk menentukan nilai optimasi SVC menggunakan metode PSO tanpa menjelaskan mengapa metode PSO itu dipilih dan bagaimana metode PSO dapat menyelesaikan masalah optimasi SVC. Kemudian, pada bagian metodologi penelitian, yaitu pada bagian metodologi penelitian ini, yang pertama saya akan membahas mengenai lokasi dan waktu penelitian. Di sini itu tidak dijelaskan terkait waktu penelitian, tetapi untuk lokasinya sendiri yaitu terdapat pada Gardu Soba. Kemudian ada populasi dan sampel atau subjek. Di sini penelitian ini menggunakan data bus dan saluran pada sistem distribusi 20 kV PT PLN Persero GI Soba, di mana sebagai populasi penelitian. Penulis tidak menyebutkan secara eksplisit berapa jumlah bus dan saluran yang digunakan sebagai sampel penelitian. Kemudian, untuk data penelitian, menggunakan data primer meliputi data tegangan, daya aktif, daya reaktif, dan impedansi pada setiap bus dan saluran pada sistem distribusi 20 kV GI Soba sebagai data penelitian. Penulis juga menjelaskan sumber data penelitian yaitu berasal dari simulasi. Jadi di sini menggunakan simulasi menggunakan dua jenis software yaitu MATLAB dan juga ETAP. Kemudian ada prosedur penelitian. Pada penelitian ini itu menggunakan metode Particle Swarm Optimization untuk mengoptimalkan nilai SVC untuk perbaikan jatuh tegangan pada sistem distribusi 20 kV. Penulis sendiri menjelaskan secara rinci langkah-langkah prosedur penelitian dalam bentuk narasi maupun menggunakan diagram alir penelitian. Nah, di sini kan tampak jelas bahwa prosedur penelitian itu ada yang dalam bentuk narasi dan juga dalam bentuk diagram alir, dan untuk penjelasan dari prosedur penelitiannya sendiri yaitu dijelaskan dalam tiap-tiap bagiannya. Kemudian terkait alat atau instrumen yang digunakan pada penelitian ini itu menggunakan perangkat lunak, ETAP, dan juga MATLAB sebagai alat instrumen penelitian. Nah, penulis menjelaskan secara singkat fungsi dari kedua perangkat lunak tersebut dalam penelitian ini, dan juga alat instrumen penelitian ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengoptimalkan nilai SVC untuk perbaikan tegangan jatuh pada sistem distribusi 20 kV, namun penulis tidak menjelaskan secara rinci bagaimana proses instalasi, konfigurasi, dan pengoperasian dari kedua perangkat lunak tersebut dalam penelitian ini. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas dari efisiensi alat instrumen penelitian. Kemudian, terkait metode analisis dalam penelitian ini itu menggunakan metode analisis kuantitatif dengan menggunakan indikator Voltage Performance Index atau VPI sebagai ukuran kinerja dari nilai SVC yang dioptimalkan. Yang ketiga di sini saya akan menguraikan tentang pembahasan. Nah, di sini itu pada jurnal atau artikelnya itu dengan judul hasil dan analisis. Pada bagian ini, penulis hanya menyajikan beberapa tabel dan grafik yang menunjukkan nilai jatuh tegangan dan nilai optimal SVC pada beberapa percobaan, sehingga pembaca akan sulit untuk mempercayai hasil yang didapatkan. Dari penelitian ini,
karena tidak adanya analisis yang lebih kritis dan didasarkan oleh teori-teori yang ada. Maka dari setiap sub pembahasan yang harus dianalisis secara kritis dengan didasarkan oleh teori yang ada, agar pembaca lebih mempercayai hasil penelitian. Kemudian penulis tidak membahas mengenai perbandingan dari penelitian sebelumnya terkait keunggulan dan kekurangannya. Seharusnya, menurut saya, ditambahkan perbandingan dengan penelitian sebelumnya agar pembaca bisa memahami penelitian mana yang lebih baik. Penulis juga tidak membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari metode PSO dalam menyelesaikan masalah optimasi SVC. Setelah itu, penulis juga tidak membahas tentang keterbatasan dan tantangan yang dihadapi dalam penelitian, serta saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.